Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bab adab. Ya, ini saya sudah pernah sampaikan kepada ibu-ibu, tapi ini bapak-bapak, saya menyampaikan ada beberapa adab yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini adalah adab niat, ya, bahwa karena niat itu adalah satu hal yang pokok di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya ditentukan oleh niat kita, dan niat itu tempatnya adalah ada di dalam hati kita. Tidak ada hubungannya antara ucapan lisan dengan niat yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga niat, pentingnya kita tahu adab niat. Ada beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Kita insya sudah hafal nggih? Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini adalah dalil di mana kita menjadikan niat di dalam hati kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menyembah Allah Ta'ala harus betul-betul ikhlas. Di dalam bahasa kita lillahi ta'ala, pokoknya mung kanggo Allah, pokoknya cuma untuk Allah, pokoknya hanya kepada Allah. Lillahi ta'ala. Niku basane iki mbak niku lak paling kamil. Pokoknya lillahi ta'ala mawon. Nek pun lillahi ta'ala niku wis cul kabeh. Derek kersane Gusti Allah. Ajeng kaya napa, ajeng pripun-pripun pokoknya pun ikhlas. Nggih, cul ngoten. Harus bersih dari segala kesyirikan. Harus bersih dari segala pengarep-arep mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari selain Allah, dari manusia, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 11, ya. Allah berfirman, Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan
agama. Ya. Kita kan kadang-kadang sama manusia bisa bohong, bisa mengelabui manusia, bisa menipu manusia. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh kita sekalian. Manusia itu memang suka bohong, suka menipu, ya. Dan orang tidak tahu kalau ditipu. Coba lihat di dalam hadis, ada 3 orang yang nanti kata Rasulullah pertama-tama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama siapa? Orang yang ketika di dunia dia berperang. Orang yang ketika di dunia dia karena perangnya itu, setiap orang yang kenal akan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang syahid. Ya. Siapapun orang mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan, jagoan dan sebagainya. Di hadapan manusia bisa berbohong dan orang bisa dibohongi. Tapi di hadapan Allah, sungguh Allah tidak bisa dibohongi. Orang ini nanti di hadapan Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Si fulan menjawab, ya Allah, ketika di dunia aku ini adalah seorang yang suka berperang, sehingga aku gugur sebagai seorang yang syahid. Ya, Allah mau ditipu? Bisa? Tidak bisa. Allah katakan pada orang itu, kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang supaya kamu mendapat predikat sebagai seorang jagoan. Kamu bisa membohongi kepada manusia, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Ya, maka Allah perintahkan malaikat, ya, seret mukanya, ya, masukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang kedua? Orang kedua adalah orang yang ketika hidup di dunia itu suka bersedekah. Masya Allah, di dunia suka sedekah. Sedekah itu kan luar biasa, baik sekali. Apalagi tadi jihad, berperang, ya kan? Tidak ada balasan dari jihad kecuali surga. Tetapi kalau jihadnya itu lurus niatnya karena Allah. Nah, orang yang bersedekah ini bahaya sekali. Sekarang ini kalau tidak dihati-hati, ya, coba lihat, banyak orang bersedekah harus difoto, banyak orang yang sedekah harus masuk media sosial, banyak orang yang bersedekah harus ada stempelnya dan sebagainya. Di hadapan manusia bisa berbohong, di hadapan manusia bisa mungkin mengatakan saya ikhlas ini dan sebagainya. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang dulu kamu lakukan? Maka dia mengatakan, ya Allah, dulu ketika di dunia aku adalah seorang yang suka bersedekah. Ya. Ini di depan Allah. Allah bisa dibohongi? Tidak. Maka Allah katakan kadzabta. Allah tahu tidak hanya yang di lahir, Allah tahu betul apa yang ada di batin kita. Yang di batin itu adalah niat kita. Ya. Biar di hadapan manusia mengatakan saya ikhlas dan sebagainya, dijual itu kata-kata ikhlas. Tapi kalau di batinnya ini hanya pengen disanjung,
Setiap manusia mengatakan, oh dia adalah seorang yang dermawan. Tapi Allah katakan pada orang itu, kamu bohong. Kamu di dunia suka bersedekah, suka nyumbang ini, nyumbang itu, bangun masjid kamu nyumbang, bangun jalan kamu nyumbang, bangun TPQ kamu nyumbang, ya, anak yatim kamu sedekah dan sebagainya. Kamu supaya dikatakan oleh orang lain sebagai seorang dermawan. Ngatos-atos niki. Ini hati-hati supaya kamu dikenal oleh orang banyak lewat medsos kamu. Ya. Lho gitu, sedekah sakniki niku waduh ya Allah, nek ora di gawe story, nek ora digawe ngono niku Masya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat juga seret mukanya, masukkan, lemparkan ke dalam api neraka. Siapa orang yang ketiga? Orang yang ketiga adalah seorang yang ketika di dunia suka membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Di hadapan manusia dia bisa berbohong. Saya ikhlas karena Allah, saya ikhlas karena Allah. Manusia pun bisa dibohongi, tapi di hadapan Allah, sekali lagi, Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa dibohongi. Maka Allah katakan pada malaikat itu, pada orang itu, ya, ketika Allah tanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Ya Allah, di dunia aku suka membaca Al-Quran dan aku suka mengajarkan kepada orang lain. Ya, Allah katakan kamu bohong, kadzabta, kamu bohong. Ya, kamu telah menipu manusia supaya manusia mengatakan bahwa kamu itu adalah seorang qori. Maka Allah perintahkan malaikat, seret mukanya, masukkan, lemparkan ke dalam api neraka. Maka Bapak-bapak sekalian, ini penting sekali peran niat dalam diri kita, ya. Jadi Allah Ta'ala betul-betul tahu apa yang kita niatkan. Kemudian kita akan bacakan, kalau tadi firman Allah Ta'ala sebagai dalil daripada adab niat, sekarang adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Ya. Jadi amal itu tergantung niatnya. Maka jaga betul niat. Bahkan kita sholat di sini niatnya itu banyak macam-macam. Jangan dikira ini 1 soft, 2 soft, 3 soft, yang ibu-ibu nanti berapa soft. Niatnya mungkin bisa bermacam-macam. Ya, ada yang betul-betul niat saya beribadah karena Allah. Ya, ada yang betul-betul niat ini, betul-betul niat ini. Saya sholat jamaah, tak niatkan saya nggak enak sama Pak Nizar, nggak enak sama Pak Aswadi. Itu betul-betul niat. Tapi di sini mungkin diutarakan juga, saya nggak enak. Kalau sudah kata-kata nggak enak itu ya itu niatnya nggak enak. Atau seorang pun yang datang di masjid, dia berdiri dalam keadaan dia sudah ikhlas, niat karena Allah Ta'ala. Di tengah sholatnya kemudian dia dijejeri, ada orang yang datang, ujbul Pak Bupati.
Jejer Pak Bupati yuk, niat itu bisa berubah. Salate diapik-apike. Niatnya bisa berubah? Bisa. Loh, apakah niat itu bisa berubah? Bisa. Ya. Maka perbaharui niat, selalu perbaharui niat kita agar lurus, tegak lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal soleh kita. Puasa ya karena Allah, sedekah karena Allah, salat kita karena Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan kita karena Allah. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, kata beliau, inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta-harta kalian, akan tetapi Dia hanya melihat pada hati dan amalan-amalan kalian. Siapapun dia, tidak peduli Allah, tidak peduli kedudukannya, tidak peduli pangkatnya, tidak peduli apakah dia seorang yang gagah berani, cantik jelita, tidak peduli. Allah hanya melihat hati dan amalan-amalan kalian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita sekalian dengan niat yang baik. Kata Rasulullah dalam hadis, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan namun ia tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan. Barang siapa yang bertekad mengerjakan satu kebaikan, baru bertekad membuat atau melaksanakan satu kebaikan tapi tidak jadi melaksanakan, itu sudah dicatat satu kebaikan. Masya Allah, Allah Maha Penyayang, luar biasa. Ya, jadi selalulah bertekad untuk berbuat baik. Ya, selalulah berbuat atau bertekad. Kita punya niat di sini, nyong Arab gini, tapi yang baik-baik. Coro ora sido, maka sudah dicatat satu kebaikan. Ya. Lalu nanti jenengan pulang kemudian jenengan mau sari wudu, sudah berniat saya mau bangun untuk sholat malam. Itu kan tekad yang baik. Kok tidak jadi melakukan karena suatu hal, maka itu sudah dicatat satu kebaikan. Jadi jangan remehkan niat untuk berbuat baik. Ya. Kemudian hanya dengan tekad yang baik, ya, satu amalan menjadi baik serta mendapatkan pahala dan balasan. Ya, itu karena keutamaan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, manusia itu ada 4 macam, kata Rasulullah. Manusia itu ada 4 macam. Siapa? Orang yang diberi ilmu, orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan harta. Orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta, ya, kemudian dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya, ya. Jadi kalau orang berilmu punya harta, dia tidak akan menghamburkan uangnya, dia akan hati-hati terhadap hartanya, ya. Dia akan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Itu kalau orang punya ilmu. Maka orang yang diberi oleh Allah ilmu dan hartanya, sehingga orang ini menggunakan ilmunya untuk mengelola hartanya. Kemudian ada orang kedua, ini yang kedua. Tadi yang pertama ya, karena ada 4 macam. Orang yang kedua adalah orang ya, ini yang mengatakan ini orang lain ya. Tadi kan yang mendapat ilmu dan harta orang pertama. Ini ada orang yang kedua. Orang yang kedua ini mengatakan gini, padahal dia tidak dapat ilmu dan tidak punya harta. Andai kata Allah juga memberikanku seperti dia, maka aku juga akan berbuat seperti dia. Loh, niki mboten angsal ilmu, mboten enten bondo. Nggih. Ning gadai niat yen aku yo kaya kae, ya kan? Aku yo arep berbuat kaya kae. Seperti orang yang pertama. Maka kedua orang ini mendapatkan pahala. Masya Allah. Kan luar biasa, hanya berniat. Maka jangan sepelekan niat ini. Ada tetangga kita ya, dia punya ilmu, punya harta. Jangan sampai iri, jangan sampai kita dengki, tapi kita bisa mengatakan dalam hati kita, Masya Allah, nek aku kaya ngono, ya aku arep kaya ngono. Orang kaya dia punya ilmu, dia sedekah dengan hartanya, dia gunakan hartanya dengan baik. Itu sama-sama dapat pahala. Nah, orang yang ketiga itu diberikan oleh Allah Ta'ala harta, tetapi tidak diberikan oleh Allah ilmu, sehingga dia mengelola hartanya secara boros, dihambur-hamburkan hartanya ya, dihambur-hamburkan. Itu orang yang ketiga, diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, siapa orang yang keempat? Orang yang keempat adalah orang lain ya, yang dia dalam hatinya di sini mengatakan, nek aku seperti dia, ya maksudnya kalau aku diberi harta oleh Allah, aku juga akan seperti dia. Gimana sih contohnya? Seorang tidak punya ilmu tapi dia punya harta, ini bahaya sekali. Ya, sidik-sidik blonjo, sidik-sidik ini, hartanya digunakan untuk judi, hartanya digunakan untuk ya hal-hal yang maksiat misalnya. Ada tetangga seperti itu, kemudian yang lain mengatakan, "Loh ya nek aku duwe bondo kaya kae, ya aku mesti kaya kae." Ya, menikmati keindahan dunia gitu kan. Lah ini kedua orang itu sama-sama mendapatkan dosa. Padahal orang yang kedua dan orang yang keempat tadi tidak mendapatkan apa? Jadi nyuwun sewu, jangan pernah kita punya sifat iri, punya sifat dengki dengan orang lain. Apakah orang lain itu mendapatkan nikmat atau apa? Kita bersyukur pada Allah ya, kemudian kita ada kerentek di dalam hati kita, nek aku ya, kerentek yang baik itu, aku diberi Allah ilmu dan harta, aku juga akan seperti dia. Jadi ini pentingnya niat ya, niat itu menjadikan seorang mendapatkan pahala dan di sisi lain bisa mendapatkan dosa. Ada hadis yang lain yang menjelaskan hal yang serupa adalah ketika Rasulullah SAW berada di Tabuk, ya, ketika perang Tabuk, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak mengarungi lembah,
tidak menginjak tanah yang membuat orang-orang kafir marah, tidak berinfak dengan apapun, dan tidak ditimpa kelaparan. Tetapi mereka menyertai kita, kendati mereka itu berada di Madinah. Ya. Jadi ketika perang itu, ya, di dalam kalimat kita itu, perang itu kan melewati lembah dengan kondisi yang susah payah, ya, dengan kondisi yang kelaparan, ya. Nah, kata Rasulullah, ada orang yang menyertai kita meskipun mereka ada di Madinah, ya. Kemudian sahabat bertanya, mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka tidak bisa berangkat jihad karena udzur. Kemudian mereka menyertai kita dengan niat yang baik. Kemudian mereka menyertai kita dengan niat yang baik. Nah, ini harus kita biasakan ketika kita ada udzur, ya, kita sakit, ya, kemudian enggak usah sampai ke jihad inilah. Ada tetangga yang sakit di rumah sakit, tetangga yang lain mau nengok gitu, terus kita sakit nggak bisa, tapi niat kita itu kontaknya mau datang ke sana gitu. Itu kita sudah dapat pahala karena itu, sama dengan orang yang berangkat itu, hanya karena niat. Masya Allah, ya. Nah, di sisi yang lain, ini juga niat. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maktulu finnar." Faqila ya Rasulullah, hadal qatilu fama balul maktul? Faqala li'annahu arada qatla sahibi. Apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedangnya, mereka membawa pedang masing-masing mereka itu, kemudian mereka berkelahi, maka yang membunuh dan dibunuh keduanya berada di dalam neraka. Ada dua orang muslim nih, sama-sama bawa pedang, bawa senjata, ya. Kemudian mereka berkelahi. Kemudian salah satu orang itu, ya, atau dikatakan dalam hadis ini, kedua-duanya ini masuk neraka. Para sahabat bertanya itu, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu jelas masuk neraka, tapi bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka? Ya. Kan begitu kadang-kadang kita, ya, kalau melihat orang berantem, ya, itu terus satu ada yang meninggal, kita mengatakan, ya, sing kayak dosa kayak mateni wong gitu kan. Tapi kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Kalau yang membunuh iya masuk neraka, wong dia membunuh. Kata Rasulullah, karena kedua-duanya itu berniat untuk membunuh. Sekarang kan banyak sekali, Pak, ya, di mana tempat, ya, tawuran. Orang tawuran itu kan pengen melukai, kalau bisa malah membunuh kan. Sama-sama bawa senjata, sama-sama malah apa? Meneriakkan takbir, meneriakkan takbir. Seakan-akan mereka itu sama-sama benar, ya. Kalau ada yang terbunuh, itu yang membunuh sama yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka, karena sama-sama punya niat untuk membunuh, ya. Jadi ini harus hati-hati, ya. Ada hadis lagi yang menunjukkan ini pentingnya niat. Bagaimana niat itu, ya, menjadi pondasi.
Ya. Di dalam hadis disebutkan lelaki mana saja yang ingin memberi mahar kepada seorang wanita, sedangkan Allah tahu bahwa ia tidak ingin memberikannya kepada wanita itu, ya, sehingga ia menipu atas nama Allah dan menjadikannya kemaluan wanita itu halal baginya dengan cara yang batil, maka ia nanti akan bertemu Allah dalam keadaan, dalam kondisi sebagai seorang pezina. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, laki-laki mana saja yang berhutang, ya, sedangkan Allah mengetahui bahwa dia dengan berhutang itu dia tidak ingin membayar atau tidak ingin melunasinya, ya, ia ingin menguasai harta itu dengan cara yang batil, menipu atas nama Allah, ya, maka kemudian dia nanti di hari akhir akan bertemu Allah dalam keadaan dia sebagai seorang pencuri. Ya, Masya Allah. Kan banyak sekarang Pak, wallahu alam, ya, kadang-kadang itu di film-film itu kita lihat, ya, mudah-mudahan hanya di film, ya, mau menikahi wanita bayar mahar, tapi janjane saya nggak mau membayar mahar ini, ya, hanya pengen menguasai atau menghalalkan wanita itu dengan nama Allah, ya, maka nanti orang-orang seperti ini di akhirat akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai seorang pezina. Dan lebih banyak lagi sekarang orang yang utang ning ora niat bayar utang. Ini mau utang pribadi, mau utang di lembaga perbankan, lembaga keuangan, utang tapi tidak pengen bayar utang. Di sini itu sudah niat, meskipun sambil bersumpah-sumpah, aku tak balik ke sebulan meneh aku gajian, aku tak balik ke nek aku wis duit, aku tak balik ke, sumpah-sumpah dengan nama Allah. Loh, iya kan, berani bersumpah atas nama Allah, tapi Allah lebih tahu niatnya, ya, Allah tahu niatnya. Nanti di akhirat dia akan bertemu Allah dalam keadaan dia sebagai seorang pencuri, ya. Maka mari bapak-bapak, dengan ini, ya, kita mengingatkan, saya mengingatkan diri saya pribadi, mengingatkan bapak-bapak sekalian, mari kita perbaharui selalu niat kita, ya, niat kita, karena kita memang diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah kita, amal kita itu harus lurus karena Allah. Saya membaca satu tulisan itu ngeri juga. Andai kamu tahu bagaimana orang begitu cepat melupakanmu setelah hari kematianmu, maka buat apa kamu mencari pujian dari manusia? Gimana? Seorang mati, seorang meninggal dunia, ya, ojo deh kok keluarga nih apa? Orang lain itu begitu cepat melupakan kok, ya, keluarganya mungkin berapa hari masih ingat, ya, sampailah 1 bulan masih ingat, 3 bulan sudah kesibukan masing-masing, ya Allah, ya. Apa meneh kok tanggane orang lain ngeri kon ngeling-eling,
Enggak. Jadi buat apa kita mencari nama, mencari pujian dari manusia. Lupa itu manusia. Wong keluargane lali kok. Iya kan? Dilaleki. Nek bodo lagi kelingan telik bapak nang kuburan. Loh, nyekar. Kadang-kadang begitu. Jadi betul-betul hanya lurus kepada Allah. Ya, betul lurus. Jangan kita mengharapkan, jangan kita suka pamer, jangan kita suka mencari pujian manusia. Hindari kesyirikan, lurus hanya kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dulu sebelum kita bahas Ramadan dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.